Terus yang gue tanya, lu ini siapa? Lu tuh sudah sah menjadi ayah sambung dari anak pacar lo itu? Gue tanya. Hah? Kok bisa-bisanya lo mengizinkan, ya, sedangkan pacar lo punya aturan yang memang dari dulu sudah diterapkan? Perseteruan panas antara kekasih Sarwenda, Giorgio Antonio, dan Ruben Onsu terus bergulir serta memancing reaksi keras publik. Pria yang akrab disapa Gio tersebut dinilai terlalu memelihara gengsi karena tak kunjung menyampaikan permohonan maaf secara langsung kepada Ruben. Padahal video klarifikasi yang diunggahnya ke media sosial sama sekali tidak menyentuh akar permasalahan, sehingga membuat konflik yang terjadi kini justru semakin membesar dan kian meluas. Sikap abai tersebut berdampak sangat buruk terhadap kelangsungan karir serta bisnis yang tengah dirintis oleh Gio. Jumlah pengikut akun media sosial miliknya merosot tajam, sementara performa jualan dan reputasi produknya ikut hancur berantakan. Sahabat Ruben mengingatkan agar Gio segera menurunkan egonya demi memperbaiki reputasinya di dunia hiburan, mengingat keutamaan reputasi merupakan aset paling berharga dalam menjaga kepercayaan bisnis dan juga publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Tunggu dulu, bukannya ini proyek dari filmnya CEO 2000 juta perusahaan miniatur Lego di Kota Sariawan? Kota Sariawan lagi. Kota Saranjana. Mana ini? Bukannya kemarin kayaknya udah preskon, udah udah promo gila-gilaan ya, pakai mukanya CEO di mana-mana gitu kan, kayak ini viralnya gitu. Pietro, ini dari akun resmi yang produksi series atau film apalah ini. Gimana? Coba. Nggak ada. Sarwenda dan Sargio serang balik Ruben Onsu karena berhenti beri nafkah 200 juta selama 6 bulan lamanya. Gio, uang 200 juta digembar-gemborkan. Kalau nggak sanggup ngomong, masih ada yang lain yang mau menafkahi. Kalau memang si Gio ini merasa sanggup, ya udah lu aja yang nafkahin Sarwenda berserta anak-anaknya. Sanggup gak tuh? Lu kan pacarnya, lu CEO, punya 2000 toko. Masa nggak sanggup? Lu aja udah ngambil peran ke anak-anaknya. Masa ke Sarwenda nggak bisa? Kalau cuma ngomong doang, gue juga bisa. Gue bisa ngasih Sarwenda 1 bulan 1 triliun kalau cuma ngomong doang. Yang dinilai dari laki-laki itu bukan ucapannya, tapi tindakannya. Ruben Onsu menghentikan nafkah sementara untuk anak-anaknya itu karena dari Sarwendanya sendiri yang tidak transparan terhadap uang yang dia kirimkan. Nah, lu Sergio Antonio pasti sanggup lah. Habis nonton podcast Ruben Onsu, banyak yang terungkap di dalam podcast itu, tapi Ruben Onsu tidak mau pusing soal hal lain. Dia hanya ingin fokus ke urusan anaknya. Di dalam gugatannya kan, Ruben Onsu ini bukan untuk menguasai anak, tapi dia ingin agar hak-haknya sebagai ayah jangan dihilangkan, jangan seperti digantikan oleh orang lain. Kan ada beberapa event anak-anak Ruben Onsu ini, malah Sergio yang seperti diutamakan. Dia hadir dan dia yang duduk di kursi orang tua. Kan itu lucu. Ini belum menjadi ayahnya, bahkan bukan ayahnya, tapi kok dia yang seperti diutamakan. Itu yang mau digarisbawahi oleh Ruben Onsu. Kalau urusan asmara Sarwenda dengan Sergio, Ruben Onsu tidak mau urus. Yang penting jangan kau sentuh anak-anak ini. Itu kalau menurut Ruben Onsu. Dia tidak mau kalau anak-anaknya ini seperti diasingkan dengan dia. Kan ternyata sudah ada keputusan pengadilan pada saat perceraian mereka, itu sudah diputuskan 4 hari bersama Sarwenda, 3 hari bersama Ruben Onsu. Tapi ternyata itu tidak terlalu terlaksana setelah perceraian. Itu yang mau ditekankan sama Ruben Onsu. Dia hanya ingin dilibatkan di setiap event anak-anaknya. Buat CEO, lu sudah lihat postingan dari mantan suami pacar lo itu? Kalau gue sih shock ya, kalau gue sih malu gitu ya kan, sampai di komen ditegur sama ayah kandungnya anak dari pacar lo itu ya. Terus yang gue tanya, lu ini siapa? Lu tuh sudah sah menjadi ayah sambung dari anak pacar lo itu? Gue tanya. Hah? Kok bisa-bisanya lo mengizinkan, ya, sedangkan pacar lo punya aturan yang memang dari dulu sudah diterapkan sama mantan suaminya, kalau tiba-tiba dirubah pola atur itu, ya, itu hal sekecil loh, itu loh, ya. Belum lagi nanti ke depannya kayak apa. Minimal kalau misalkan iya pun pacaran, udah pacaran aja, ya. Lu tuh nggak ada hak CEO untuk mengubah pola aturan atau aturan yang sudah ditetapkan sama pacar lo dan mantan suaminya. Stop deh main rumah-rumahannya deh, ya.
stop deh, fokus aja pacarannya, ya. Pacar lo aja sampai shock loh. Kok lo bisa ngizinin sih? Hah? Lo tuh bisa ngizinin sih? Berarti kan lo sudah menyalahi aturan. Udah deh ya, menurut gue tuh lo sadar diri CEO, ya. Lo tuh baru pacar, ya. Belum ada kaitan atau tanggung jawab dari anak pacar lo itu, ya. Ingat, anak dari pacar lo itu masih punya ayah kandung. Itu yang berhak ngasih izin atau peraturan yang sudah dibuat selama masih bersuami istri. Lo tuh bukan siapa-siapa, jadi jangan iya boleh. Lo tuh nggak ada izin tau nggak? Jadi boleh. Aku tuh kalau nggak salah dengar gitu kan ya, aku menelaah dari tadi nih guys, video yang tadi yang aku state itu. Kata dia gini, nggak capek apa bayar basar? Terus kata dia yang nggak capek loh, orang duitnya ada terus gitu ya katanya ya. Aduh, maaf nih ya kalau gua salah nih ya. Coba kalian telaah dulu video yang aku state itu tadi. Aku tuh sampai nganga gitu loh mulut aku nih. Aku menelaah kata-kata itu. Apakah itu keluar dari mulutnya secara sadar apa enggak sih kayak gitu? Kan katanya itu nggak capek apa bayar basar? Ya enggak lah, kan duitnya ada terus gitu ya. Itu katanya. Iya, Kecomania tolong dong bantu aku ya, agar aku nggak salah-salah ini. Dosa ini aku kalau menerka-nerka ini. Iya kan, berarti ketahuan selama ini dia ngebayar basar. Iya kan, aduh, uang basar itu dari mana itu? Timbulnya itu. Aduh, hati-hati kalian ini. Bahaya ini. Kok aku jadi FOMO sendiri gitu ya? Apakah aku nih yang agak ketulian apa kayak gimana gitu? Apakah pendengaranku kurang ini? Apakah aku terlalu kepo sama urusan orang? Itu kata edah. Apa sih urusan kau terlalu kepo? Jadi kasih tahu dia. Kasih tahu, mau nggak mereka tuh jadi buzzer tuh? Bisa dibayar itu loh. Hai teman-teman, di sini aku mau cerita nih ya, bahwa aku tuh dari kemarin sampai hari ini masih diserang oleh buzzer lah ya. Kita bilang buzzer lah di sini ya. Hanya karena salah satu VT yang saya buat mengenai kegiatan mamanya Cici SW ya, yang sering dipanggil Nai ya. Di situ saya membuat VT, saya berkata, oh seperti ini toh kegiatannya Nai ini ya, joget-joget bersama temen-temennya yang sangat kelincahan ya. Minta maaf ya, saya juga jadi sampai bilang pecicilan seperti persis kayak anaknya ya, dan juga seneng karaoke, seneng nyanyi persis juga seperti Cici SW, dan saya bilang juga suaranya ya 11-12. Jadi saya mengatakan ini ada dasarnya, karena kan sesuai fakta yang saya lihat di VT-nya ini ya. Saya tidak akan mau berbicara yang tidak ada fakta ya. Karena saya melihat fakta, makanya saya berani berbicara sampai akhirnya saya membuat VT ya. Jadi di sini sama sekali saya bukan untuk menghujat, ikut campur apa yang dilakukan oleh Nai ini ya. Tolong ya dengerin ya, para penghujat yang masuk selalu ke akun saya ya. Saya tidak mau tahu dengan apa yang dilakukan oleh mamanya Cici SW ya. Jadi stop untuk komen-komen ke akun saya ya. Kasih tahu aja lah sama junjunganmu itu ya. Saya nggak peduli ya. Tapi saya kasih saran ya, kalau tidak mau dihujat, tidak mau dikomplain ya, nggak usah bikin video yang untuk disebar ke medsos ya. Terutama situasi anaknya itu kan sedang ada masalah ya. Sedikit banyaknya akan kena lah ibunya juga, ditambah dengan ibunya yang sering joget-joget seperti ini. Wajar lah orang akan komen kan, seorang ibu itu biasanya akan menunjukkan tingkah pola yang baik kepada anak dan cucunya ya. Nah kalau seperti ini joget-joget dengan pakaian juga yang cukup minim ya, seperti itu kan sebagai kita orang tua gitu kan melihatnya aneh ya, aneh gitu. Jadi jangan salahkan saya kalau saya bikin VT seperti itu dong. Itu kan hak saya untuk mengeluarkan isi pendapat saya ya kan. Makanya saya juga tidak marah kalau kalian juga menghujat saya. Cuma lama-lama kan juga kesel juga ya gitu loh. Dibilanglah saya sirik, dibilang mau ikut campur, sama sekali saya nggak mau tahu ya gitu loh ya. Nggak ada urusannya sama saya ya. Udah segitu aja ya. Oke, bye-bye. Hari ini tak terasa sudah genap 1 tahun Ayah Sarwenda yang biasa disapa dengan Yeye meninggal dunia. Dan kembali saya teringat dengan
keadaan waktu itu ketika Yeye disemayamkan di rumah duka. Kala itu ada salah satu video yang ini di situ memperlihatkan kalau Thalia dan Tania begitu sangat sedih karena memang kesehariannya Thalia dan Tania begitu sangat dekat dengan Yeye. Dan saat itu dalam pelukan Gio terlihat kalau Gio begitu dengan sabar, dengan perhatiannya berusaha menenangkan Tania yang saat itu sedang menangis, merasa sedih ketika melihat Yeye mereka sudah meninggal. Dan sekarang setelah ada persoalan antara Sarwenda dan Ruben menuduh atau terus menyudutkan Gio kalau sudah mengambil peran seorang ayah kandung, dan terus membuat Ruben merasa kalau dia sebagai ayah kandungnya sudah tidak berperan lagi bagi Thalia dan Tania. Maka itu sekarang saya ingin bertanya, kenapa ketika anak-anak kamu Thalia dan Tania sedang dalam keadaan sedih, membutuhkan dukungan dari seorang ayah, kenapa kamu tidak hadir di saat itu? Padahal waktu itu bulan Juni tahun lalu, hubungan Ruben dan Sarwenda juga anak-anaknya masih dalam komunikasi yang baik. Ruben masih mengantar anak-anaknya ke sekolah, tetapi kenapa dalam situasi yang Ruben sendiri tahu betul kalau anak-anak ini sangat begitu kehilangan Yeye mereka, kenapa dia tidak hadir secara fisik untuk memberi, setidaknya untuk memberi pelukan, memberi penghiburan untuk anak-anaknya Thalia dan Tania? Setelah saya melihat video itu atau keadaan pada waktu itu di tahun lalu dengan tidak adanya kehadiran Ruben, jadi terlihat yang menarik diri ini dari anak-anaknya yaitu Ruben sendiri. Kalau memang benar meskipun sudah bercerai, dia ingin menjalin hubungan atau komunikasi dengan Sarwenda dengan baik untuk peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Sarwenda dan anak-anaknya Thalia dan Tania, sesuatu hal yang sangat luar biasa yang membuat mereka sedih, seharusnya Ruben ada di situ. Dan kalau memang benar Ruben mengenal betul anak-anaknya, dia pasti tahu kalau anak-anaknya begitu sedih. Dan dia sebagai ayah kandung mereka, seharusnya, selayaknya, dia yang harus memeluk Thalia dan Tania untuk menenangkan ketika mereka dalam keadaan sedih. Jadi, tidak ada satu alasan pun bagi seorang ayah kalau benar-benar dia mengingat mental anak-anaknya yang kala itu sedang merasa kehilangan, sangat sedih. Kehadiran seorang ayah itu sebenarnya sangat dibutuhkan. Apalagi mereka pernah hidup bersama dengan begitu lama, bersama-sama dengan Yeye, dan anak-anak ini begitu sangat dekat dengan Yeye. Pasti mental mereka kala itu sangat terpukul dengan kehilangan Yeye mereka. Jadi kala itu Ruben hanya datang ketika dia baru pulang dari pekerjaannya dari luar daerah dan lanjut ke rumah duka, tetapi tidak bertemu dengan anak-anaknya. Sebenarnya apapun alasannya, anak-anaknya harus menjadi prioritas, apalagi ketika mereka dalam keadaan membutuhkan perhatian dan dukungan dari ayah mereka. Sekarang ketika Ruben menyalahkan Gio karena menurutnya anak-anaknya sudah berubah sikap kepadanya, seharusnya Ruben berterima kasih kepada Gio karena Gio sudah mengisi figur ayah di kala mereka sedang membutuhkan kehadiran ayah kandung mereka. Itu menurut saya.